Halo, salam guru penggerak. Pada kali ini pada modul 23A43 kelas konsep, kita akan menggunakan konsep cerita dalam percakapan saya sebagai coach dan Ibu Marin C. Siboro sebagai coach, di mana Ibu Marin C. Siboro mempunyai kasus di dalam kelasnya, yaitu mengenai anak didiknya Siska yang tidak percaya diri dalam mewakili pertandingan pidato bahasa Inggris di kabupaten. Berikut videonya. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, kami dari grup 8 akan membersamai Bapak Ibu di dalam praktek coaching. Pada skenario yang pertama, saya Melva Octavia Butar-Butar akan bertugas sebagai coach dan Ibu Marin C. Siboro yang sebagai coaching. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Ya, Ibu Marise, selamat sore. Selamat sore Ibu Melva. Bagaimana hari ini Bu? Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya. Bagaimana kabarnya Bu? Apakah sehat? Kabar saya sehat Bu. Iya, baik. Puji Tuhan ya Bu. Sehat. Nah, kira-kira Bu, yang untuk sore ini apa kira-kira yang mau kita bicarakan ya Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Ibu yang mau Ibu bicarakan. Kira-kira apa nih Bu? Boleh bicarakan dengan kita? Ya Bu Melva, begini Bu, ada murid saya bernama Siska. Dia salah satu murid saya yang akan diutus untuk lomba pidato bahasa Inggris. Nah, kemudian dia merasa kurang percaya diri. Siska ini menjadi utusan dari kabupaten. Itu Bu yang menjadi persoalan dalam diri saya untuk meminta saran dari Ibu bagaimana cara mengatasinya. Begitu ya Bu? Iya Bu. Padahal itu salah satu hal yang bagus ya Bu, kalau misalnya sekolah kita bisa mewakili ke kabupaten, apalagi ya Bu. Iya benar. Rupanya ada seperti yang Ibu bilang, anak kita Siska ini kurang percaya diri gitu ya Bu. Nah, kira-kira apa Ibu sudah cari tahu apa penyebab kenapa kok Siska ini kurang percaya diri Bu? Baik Bu, saya sudah panggil Siska dan kami sudah bicara. Siska ini bercerita pada waktu dia di kelas 7, Siska ini pernah diajak teman-temannya saat tampil di depan untuk berpidato. Nah, pada saat itu kan Siska ini kan Ibu dia lupa. Nah, jadi lupa dia dengan teks yang sudah dihafal dan grogi. Intonasinya juga tidak pas. Jadi dia lebih percaya diri. Padahal Siska ini bisa dikatakan pasif. Sayang sekali ya Bu. Padahal itu biasa, hal wajar ya Bu. Kalau misalnya anak itu grogi gitu kan Bu, ya wajar. Bisa, semua orang juga bisa seperti itu ya Bu. Nah, jadi kira-kira dari hal yang sudah dihadapi Siska ini, ada nggak yang sudah Ibu lakukan untuk bagaimana nantinya dia supaya percaya diri dan bisa tampil di lomba bahasa Inggris, pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Bu? Setelah itu saya sudah berikan motivasi kepada Siska bahwasanya di dalam diri Siska ini ada yang perlu diasah kembali. Terus dibangun rasa percaya dirinya supaya dia tidak
putus asa gitu Bu. Nah jadi saya berikan masukan atau dorongan supaya bisa dia nanti tampil dalam lomba pidato bahasa Inggris ini. Saya juga sudah berikan penjelasan misalnya apa itu pidato. Nah pidato itu kan untuk mengungkapkan pikiran yang ada atau hal-hal yang perlu dibicarakan. Nah untuk tampil di depan umum ini perlu percaya diri. Saya sudah yakinkan itu Bu. Jadi dia harus yakin akan dirinya, jangan dia gampang putus asa gitu Bu. Iya, bagus itu Bu. Saya pikir itu adalah satu motivasi juga ya buat anak didik kita. Apalagi dia tadi yang notabene Ibu bilang kurang percaya diri. Berarti artinya Ibu sudah berusaha ya Bu, untuk memberikan motivasi-motivasinya, bimbingan-bimbingannya gitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu, untuk selanjutnya, kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan mulai melaksanakan bimbingannya kepada anak kita Siska ini supaya betul-betul mendorong Siska ini mau tampil Bu? Kalau untuk bimbingan kan Ibu, saya sudah juga berkomunikasi dengan orang tua Siska bahwasanya dia akan dibimbing mengenai tentang pidato ini dimulai dari besok, karena kan lomba itu bulan depan Bu. Jadi persiapannya kan memang agak cepat, tapi kami berusaha Bu. Gitu. Berarti waktunya sudah lumayan mepet juga ya Bu, tapi tidak ada yang mustahil ya Bu ya. Kalau memang kita berusaha pasti bisa ya Bu ya. Benar Bu. Semoga lah nanti Siska ini bisa ya Bu. Tetapi yang namanya usaha itu pasti memang kadang tidak mengkhianati hasil ya Bu. Tetapi kadang-kadang kan walaupun kita sudah berusaha, kadang-kadang tidak semua usaha kita ini bagus-bagus gitu kan Bu. Kira-kira yang dalam pikiran Ibu ada nggak kira-kira yang Ibu pikirkan nanti yang menjadi hambatannya ke depannya? Itulah Bu, nanti dia akan kami latih supaya tampil percaya dirinya itu kembali ada, jangan dia putus asa, tetap berlatih. Kemudian kalau nanti dia mau bimbingan itu kami minta dia untuk menonton video-video tentang video lomba pidato. Kemudian saya juga minta dia untuk berlatih di depan, misalnya di depan di kamar depan kaca berlatih-latih seperti itu Bu. Kalau nanti tidak grogi lagi seperti itu Bu. Kemudian dia bisa juga belajar dengan temannya supaya dia tahu nanti di mana kekurangannya seperti itu Bu. Berarti artinya kalau yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu ini, berarti Ibu sudah mempersiapkan strategi-strategi juga ya Bu yang lumayan bagus untuk membantu anak kita Siska ini. Bagaimana lah supaya dia gitu bisa percaya diri. Jadi yang saya tangkap sepertinya Ibu sudah bagus. Seperti saya tertarik juga mendengarkan hal-hal dan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi kiranya nanti harapan kita ya berhasil ya Bu, semua seperti yang diharapkan secara umum gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu, walaupun iya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Ya. Walaupun nanti dia tidak juara nanti Bu. Iya. Walaupun nggak juara ya nggak masalah ya Bu, yang penting tampil ya. Benar Bu. Ya, pas itu Bu. Ya. Jadi kira-kira nanti Bu untuk kedepannya ini apa Ibu ada rencana melibatkan orang lain atau tidak ini Bu? Ya, kita akan melibatkan ya kita juga konsultasi dengan kepala sekolah ya kan ya. Nah, supaya nanti dia bisa juga lebih semangat karena kan harus ada kolaborasi gitu kan Bu antara guru, guru mata pelajaran bahasa Inggrisnya, kepala sekolah. Nah, jadi ada kolaborasi lah seperti itu Bu. Jadi dia tambah semangat gitu. Kolaborasi yang bagus antara teman sejawat dan juga kepala sekolah gitu ya. Ya bagus itu Bu, menurut saya bagus
juga itu ide-idenya Bu. Nah kemudian yang menjadi tindak lanjutnya nanti kira-kira Bu dari bimbingan kepada anak didik kita Siska itu ada nggak? Oh, ada Bu, kita tekankan nama Siska, dia perlu banyak belajar, uh, kemudian memiliki kecakapan untuk tampil di depan. Nah, kemudian juga dia tetap kami sarankan untuk menonton video lomba-lomba pidato, sehingga dia nanti bisa rasa percaya dirinya itu kembali gitu. Seperti itu. Ya, harapan kita ya mudah-mudahan nanti anak didik kita bisa berhasil ya Bu dalam lomba pidato bahasa Inggrisnya, walaupun nanti tidak bisa meraih juara tinggi, yang penting motivasinya untuk lomba sudah ada gitu ya Bu ya. Benar Bu. Mudah-mudahan nanti anak didik kita di Skype termotivasi dan mau ya Bu, dan tidak dan dia akan percaya diri gitu ya Bu. Amin Bu. Iya, kita doa dukungan bersama gitu. Iya. Nah, jadi Bu, kira-kira dari yang sudah kita bicarakan, dari yang tadi sampai saat ini, bagaimana kira-kira Bu perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang dalam waktu kurang lebih yang 15 menit ini? Bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Perasaan saya jadi lega, plong gitu Bu, karena ternyata sudah ada solusinya untuk membantu Siska ini supaya bisa percaya diri gitu Bu. Jadi saya pun agak istilahnya perasaan itu senang gitu, bisa berbagi seperti itu. Ya Bu ya. Ya mudah-mudahan lah nanti kedepannya anak-anak didik kita semakin baik, dan Ibu pun nanti tetap semangat ya Bu. Ya, semangat. Benar Bu. Benar. Ya baik Terima Bu. kasih Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu. Iya, sampai ketemu lagi kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu. Ya Bu, sama-sama.